Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 9 Juni 2021 dengan episode Kok Loyo? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetapi channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 18.584 billion dolar menjadi 18.612 billion dolar. Kemudian ada dari US Trade Balance yang naik dari sebelumnya minus 75 billion dolar menjadi minus 68,9 billion dolar. Kemudian ada dari US JOLTS Job Openings yang naik dari sebelumnya 8.288K menjadi 9.286K. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik yang meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 265,90 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 atau naik 16,5% dibanding kuartal 1 2020 sebesar 228,53 miliar rupiah dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA yang akan melakukan right issue dengan melepas 2,08 miliar rupiah saham baru dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang mencatat kenaikan pendapatan 25% secara tahunan di kuartal pertama tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, IHSG ditutup melemah 70 poin atau 1,16% menjadi 5.999. Sektor kesehatan, konsumer non-siklikal, industri dasar, konsumer siklikal, keuangan, properti, energi, transportasi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 262 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Japan, sabar ya. Di tengah usaha dan perjuangan Jepang untuk terbebas dari situasi dan kondisi yang tidak nyaman akibat gelombang kedua COVID-19, perekonomian Jepang masih dapat dikatakan terlihat cukup bagus dari luar, namun cukup rapuh dari dalam. Perekonomian Jepang masih berusaha untuk melawan kerasnya tekanan akan resesi kembali, namun di satu sisi, harapan untuk pemulihan itu masih terbuka lebar asalkan pada kuartal 2 2021 ini, perekonomian Jepang dapat berbuat lebih banyak. Vaksinasi yang dipercepat mendorong potensi pemulihan ekonomi pada kuartal 2 2021 agar masyarakat tidak lagi menahan konsumsinya. Pemulihan ekonomi Jepang yang tadinya diperkirakan terjadi pada kuartal 1 2021 ternyata harus ditahan oleh gelombang kedua COVID-19. Pembatasan aktivitas ekonomi membuat mau tidak mau perekonomian masih berjalan lambat, dampak yang besar terhadap perkembangan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi di Jepang terlihat masih cukup memiliki prospek, didorong oleh pemulihan ekonomi di Amerika. Jepang sebagai mitra dagang yang cukup memiliki kedekatan erat dengan Amerika telah mendorong tingkat produksi pabrik lokal pada bulan April silam mencapai level tertingginya sejak 2019 lalu. Olimpiade menjadi salah satu yang diharapkan oleh Jepang untuk menjadi andalan untuk mendorong perekonomiannya kembali bergerak lebih cepat, meskipun saat ini tampaknya Olimpiade tersebut berpotensi kembali gagal di tahun ini karena penyebaran virus COVID-19 yang masih masif. Berbicara mengenai prospek pemulihan ekonomi di Jepang dapat terlihat pada pengeluaran bisnis investasi properti dan pengeluaran publik yang memberikan adanya potensi pemulihan, namun berbicara mengenai konsumsi swasta diperkirakan masih akan sulit hingga kuartal 2. Apalagi apabila situasi dan kondisi darurat diperpanjang hingga 20 Juni 2021 mendatang. Satu-satunya harapan untuk mencegah pelemahan ekonomi lebih lanjut adalah Olimpiade yang menjadi salah satu obat dorongan terbesar untuk mendorong perekonomian mengalami kebangkitan. Apalagi kami melihat penolakan dari masyarakat Jepang juga sudah mulai berkurang. Rebound mungkin saja terjadi selama pengendalian virus dapat dikendalikan dengan baik. Jepang masih harus bersusah payah saat ini, namun kami percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia apabila kita berusaha. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Kompor. Beberapa prediksi dari analisa di Amerika mengatakan bahwa The Fed harus mengubah cara pandang The Fed terkait dengan cara The Fed menilai ekspektasi inflasi jangka panjang, yang dimana apabila menilik situasi dan kondisi saat ini, itu artinya Bank Sentral harus mulai menyusun terkait dengan rencana pengurangan pembelian obligasi dalam jumlah yang besar. Brian Sack,
Kepala Analisis Pasar Moneter dan Keuangan di The Fed mengatakan bahwa Brian tengah memperjuangkan untuk penggunaan ukuran ekspektasi inflasi di masa yang akan datang untuk mengukur sejauh mana hal tersebut dapat menuntun dalam pembuatan kebijakan. Dirinya mengatakan bahwa inflasi BEP dalam kurun waktu 5 year telah mengalami kenaikan hingga ke titik di mana kenaikan inflasi tersebut akan menjadi masalah bagi Bank Sentral The Fed. Consumer prices terus mengalami kenaikan hingga mencapai titik tertingginya 7 bulan yang lalu, di mana berada di angka 2,55%. Apabila angka itu diterjemahkan, maka inflasi rata-rata berada di kisaran 2% setiap tahun dalam kurun setengah dekade hingga pada tahun 2026. Pemulihan ekonomi dari level ultra depresi menuju fase pemulihan ekonomi begitu sangat luar biasa. Namun kenaikan ekspektasi inflasi akan membuat The Fed akan kesulitan dalam memenuhi tujuannya, harga stabil dan lapangan kerja maksimum. Brian mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya The Fed menyesuaikan kebijakan sesuai dengan pesan yang ada untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi saat ini. Sejauh ini, The Fed masih membeli 80 miliar dolar US Treasury dan 40 miliar dolar dalam bentuk hipotek setiap bulannya untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga pasar untuk tetap berfungsi dengan baik adanya. Meskipun kami yakin, tampaknya hal tersebut juga tidak akan diputuskan pada pertemuan bulan ini, namun kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait dengan keinginan dari The Fed untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi. Namun, sebagian dari pejabat The Fed juga melihat bahwa kenaikan inflasi merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di tengah perekonomian pulih. Yang kami khawatirkan adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan memang bisa kita maklumi. Tapi apabila Yellen terus maju dengan rencana stimulus senilai 4 triliun dolar, ini akan mendorong ekspektasi inflasi akan bergerak lebih cepat dan mendorong normalisasi kebijakan terjadi lebih awal. Masalahnya bagi Oma Yellen, inflasi yang mengalami kenaikan pada tahun depan apabila stimulus tersebut jadi dikeluarkan dianggap bukan menjadi masalah, meskipun tingkat suku bunganya mungkin akan kembali normal. Ini akan menjadi perdebatan yang sangat penting ke depannya, karena para pejabat melihat bahwa ekspektasi inflasi akan memberikan tekanan terhadap laju inflasi yang sebenarnya. Pendekatan inflasi sebetulnya diharapkan untuk dapat membantu perekonomian untuk memulihkan data pekerjaan yang mengalami penurunan. Oleh sebab itulah The Fed berencana untuk menjaga tingkat suku bunga untuk tetap berada di kisaran terendah untuk menjaga inflasi konsisten berada di kisaran 2% dari waktu ke waktu. Apabila memang diskusi tersebut terjadi pada pertemuan The Fed pada bulan ini akan menjadi sebuah momen besar menurut kami di mana The Fed akan mulai mundur secara perlahan untuk menopang pemulihan ekonomi yang mulai dapat berdiri sendiri. Ini akan menjadi semakin seru untuk dibahas karena penantian akan menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini untuk memberikan kita sebuah gambaran besar sejauh mana The Fed akan mulai melakukan pengurangan pembelian obligasinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari weleh-weleh. Bank Indonesia mencatatkan posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 136,4 miliar US dollar pada Mei 2021. Posisi tersebut lebih rendah 1% dibandingkan dengan posisi pada bulan April yang tercatat sebesar 138,8 miliar US dollar. Realisasi dari cadangan devisa bulan Mei lebih rendah dari proyeksi konsensus yang berada pada 140 miliar US dollar. Adanya penurunan pada cadangan devisa bulan Mei 2021 disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun meski demikian, cadangan devisa tersebut setara dengan standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor. Bank Indonesia juga menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga melihat posisi cadangan devisa tersebut masih dapat memadai. Tentu hal ini juga perlu didorong dan didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiringan dengan berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditrendikan pada level 5.947 hingga 6.030. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Adro, kemudian yang kedua ada dari UNTR, dan yang ketiga ada dari SCMA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pawon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang mencatatkan laba senilai 236,69 miliar rupiah atau melesat 254,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 66,76 miliar rupiah. Secara keseluruhan, Pawon mencatatkan pendapatan sebesar 1,11 triliun rupiah pada kuartal 1 2021 atau turun 32,37% year on year. Jika mengacu pada kontribusinya, pendapatan sewa ruangan, hotel, dan tanah masih mengalami perlambatan. Hal ini seiringan dengan tekanan dari daya beli masyarakat,
khususnya pada properti. Di lain sisi, penjualan kondominium dan kantor mengalami pertumbuhan sebesar 3,07% year on year, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 455 dan tingkat probabilitas sebesar 65%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 765 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Kemudian yang kedua ada dari UNVR atau PT Unilever Indonesia yang melalui anak usahanya menyebutkan akan menambah investasi baru di kawasan ekonomi khusus Semangke, Sumatera Utara. Ekspansi tersebut merupakan bagian dari perluasan pabrik oleochemical Marvel 2 dari anak usaha UNVR yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang bergerak pada turunan produk sawit. Berdasarkan informasi dari manajemen perluasan oleochemical produk dan produk dengan nilai tambah lebih yaitu soup noodles dan surfaktan melalui inovasi teknologi memiliki nilai investasi sejumlah 2,5 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 5.300 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.